Halo semua, saya akan memberikan tutorial cara menulis laporan tugas akhir atau skripsi secara otomatis. Dunia akademik memaksa kita harus bisa menulis laporan kerja praktek, menulis skripsi atau menulis tugas akhir, menulis tesis. Namun, banyak mahasiswa yang masih melakukan kesalahan dalam menulis. Misalnya, mereka menulis menggunakan file yang berbeda, misalnya cover file sendiri, halaman pengesahan file sendiri, sehingga akhirnya banyak file yang dibuat. Selanjutnya, mereka menulis secara manual, di mana fontnya berbeda, terus kemudian menulis judul bab dengan manual, menulis subbab dengan manual, menulis reference daftar pustaka dengan manual, menulis nomor gambar, label gambar dengan manual, juga nomor tabel dengan manual. Akibatnya apa? Akibatnya, kalau menulis manual, maka nanti di daftar isi, ini juga harus, nomor halaman juga harus tulis manual, ini juga judul ini juga harus manual saat kita mengupdate file di sini. Nah, akibatnya apa? Sehingga apa? Banyak waktu dan tenaga yang habis hanya untuk update nomor halaman, update subbab, update cross reference, atau juga menyamakan ukuran font. Itu bikin waktu habis dan tenaga banyak. Nah, ini gambarnya ini orang pusing. Nah, lalu bagaimana caranya agar bisa menulis secara otomatis atau tidak dengan cara manual? Yang pertama, kita harus tahu bagian-bagian dari sebuah laporan tugas akhir maupun laporan skripsi. Itu di mana laporan tersebut terdiri dari cover, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 5 kesimpulan, daftar pustaka, lampiran, dan seterusnya. Selanjutnya, kita harus bisa membedakan nomor halaman pada setiap section. Jadi, dalam satu buah buku itu ada 4 jenis nomor halaman. Yang pertama adalah cover. Covernya tidak ada halaman, sedangkan lembar pengesahan sampai dengan daftar tabel ini biasanya nomor halamannya berupa huruf I, I1, I2. Sedangkan bab 1 sampai dengan bab 5 kesimpulan itu biasanya nomornya angka sampai dengan daftar pustaka ya biasanya nomornya angka, sedangkan lampiran dan ke bawah itu biasanya nomor Romawi, nomor halamannya Romawi. Oke, kita akan membagi buku kita menjadi 4 section ya, menjadi 4 section, yaitu section yang tidak ada halaman tadi, section huruf halaman yang I tadi, kemudian halaman yang angka dan halamannya ini. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita buat dulu ya. Kita taruh bawah seperti ini. Ya, kita terus ini ya, kita tahu bahwa cover itu adalah tanpa halaman ya, tanpa halaman. Maka kita lembar pengesahan ini, maka kita akan bikin dia section berikutnya. Jadi ini section yang berbeda. Jadi kita klik page layout, kemudian kita break, kita pilih next page. Next page ini berarti kita membuat page berikutnya adalah beda section dengan page yang sebelumnya. Jadi halaman 1 ini itu sudah beda section dengan halaman 2 ini. Nah, selanjutnya untuk bab 1 dan sampai bab 4 atau sampai dengan kesimpulan, itu juga kita bikin section yang berbeda. Kita break next page. Nah, kemudian lampiran juga kita bikin yang berbeda. Break next page. Nah, kita sudah membuat 4 section yang berbeda, yaitu section cover, section lembar pengesahan yang huruf I1, I2, I3, dan kemudian bab tadi ya, kemudian terakhir adalah yang halaman yang Romawi. Nah, oke. Setelah itu kita pasang, kita insertkan halamannya, nomor halamannya ya. Insert page number, format bottom of page ya, bottom of page. Nah, ini ya. Nah, setelah kita klik akan dia muncul nomor halaman di sini. Oke, langkah berikutnya adalah kita pastikan bahwa halaman yang berikutnya ini, itu tidak terhubung langsung dengan halaman cover pertama. Sehingga dia tidak terhubung langsung, maka kita matikan link to previews-nya ini. Kita matikan, artinya apa? Halaman ini sudah tidak ada hubungan dengan halaman pertama, yang cover tadi. Sehingga saat kita menghapus halaman cover ini, maka halaman itu tidak akan terhapus juga. Kita hapus, maka halaman yang kedua tetap masih ada. Kita lihat, ya kan, tetap masih ada, cuma dia mulai 2, makanya kita edit di sini, insert page number-nya kita ganti formatnya mulai start dari 1, nomornya kita pakai I. Nah, seperti itu. Nah, kan mulai 1 kan ya, dan ini tidak berhubungan dengan cover. Nah, begitu juga selanjutnya, yang bab 1 ini juga kita edit supaya dia tidak sama dengan sebelumnya ya. Kita insert page number,
kita format page, kita start at 1, kita angkanya 1, 2, 3. Nah, begitu. Kita lihat apakah sama, kita lihat tidak kan, ini I, ini angka 1. Yang terakhir adalah lampiran. Lampiran juga sama. Lampiran kita bikin supaya dia Romawi, ya kan? Romawi, dan dia start dari 1 juga. Oke. Nah, selesai. Jadi kita sudah bisa membuat buku kita menjadi 4 halaman, nomor halaman yang berbeda, yaitu tanpa halaman cover ini, halaman I untuk daftar pustaka, untuk kata pengantar, abstrak dan lain-lain, dan untuk bab 1 sampai 4 atau bab sampai dengan daftar pustaka, kemudian terakhir adalah lampiran. Oke, demikian. Selanjutnya kita harus tahu aturan penulisan atau template gitu ya. Misalnya ukuran kertas, batas kiri, batas kanan, ukuran dan penhuruf. Untuk mengganti ukuran kertas kita tinggal klik di sini. Ya, kita pilih ukuran kertasnya apa untuk whole dokumen misalnya. Terus kemudian marginnya apa? Untuk whole dokumen juga misalnya. Oke, itu untuk mengganti batas kiri juga ukuran font hurufnya ya. Oke, berikutnya adalah kita harus tahu cara menggunakan heading pada tiap judul bab, subbab, sub-subbab. Apa sih heading itu? Heading itu adalah ini. Nah, ini heading. Nah, oke, pertama kita akan perhatikan langsung bahwa heading 1 itu biasanya untuk judul bab ya. Jadi itu adalah judul bab. Jadi kita set dulu fontnya untuk ini, aturan misalnya untuk aturan untuk judul bab itu adalah Times New Roman 14, bold, center. Nah, kita set 14, kita set bold, kemudian kita set center. Kalau sudah, kita klik heading ini, klik kanan, update to heading. Artinya apa? Fontnya ini tadi, template-nya ini tadi, aturan dari heading aturan dari judul bab ini adalah sudah kita set sebagai heading 1. Nah, tinggal berikutnya kita bikin sama semua yang bawah-bawahnya ini. Nah, ini kita jadikan sebagai heading 1 juga gitu. Nah, otomatis semua ke tengah semua. Ini juga ke tengah semua. Ya. Terus terakhir adalah ini. Nah, ini. Ya, heading 1. Nah, kalau sudah, maka setelah itu adalah kita belajar tentang cara menggunakan navigation pane. Ya. Navigation pane bisa dilihat dengan cara Ctrl F di bagian paling kiri ini. Nah, di sini lihat. Di sini semua ada, lebih memudahkan kita untuk mengklik. Kita saat klik cover akan keluar cover, kalau berpengesahan keluar pengusaha ya. Jadi dari situ kita bisa mempermudah. Tidak perlu pakai kursor-kursor lagi, tidak perlu menggeser kursor seperti ini, tinggal langsung kita klik di sini. Oke, kalau begitu kita akan page break semuanya. Jadi kita page break di sini supaya apa? Insert page break ya. Semuanya kita page break ya. Ini juga kita page break. Jadi artinya nanti setiap sudah halaman baru sendiri gitu kan. Page break. Terus page break juga ini. Juga page break ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu semua sudah halaman baru semua. Nah, ini ada halaman terpisah sendiri semua. Nah, ini kenapa ini? Ya kita ganti normal aja ini ya. Kita ganti normal. Udah beres, selesai. Nah, selanjutnya adalah hurufnya kan harus besar ya. Kita bikin agak besar ya hurufnya. Kita F3 besar, ini juga kita F3 misalnya supaya besar. Ini juga kita F3. Kita F3 misalnya. Ya, harusnya harus besar juga kan. Terus cover lembar pengsahan juga kita F3. Cover juga kita F3. Terus ini juga semuanya kita F3 semua ya. Kita F3. Ya, udah. Oke, sudah. Di sini sudah enak kan? Tinggal bab 1, bab 2, bab 3 kita bikin satu-satu gitu kan. Kita tinggal copy saja, nggak usah buat lagi. Jadi nanti itu caranya dengan copy ya, bukan membuat manual gitu ya. Tinggal main copy saja. Kita ganti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Gitu ya. Ini kita ganti normal supaya enggak. Nah, kemudian bab 1 kita jadikan, kita break, insert break. Bab 2 juga insert break. 3, 4 juga kita break. Kesimpulan juga kita break. Daftar pustaka juga kita break. Terus sudah. Ya sudah, ini sudah semuanya. Jadi enak sekarang ini. Nah, selanjutnya adalah kita bikin subbab ya. Subbab, misalnya di bab 1 ini ada bab 11.
Nah, sebelum kita bikin subbab, kita harus bikin nomornya ini adalah nomor heading. Jadi kita bikin bab 1 sampai bab 4 ini itu adalah menggunakan nomor heading gitu ya. Menggunakan penomorannya menggunakan heading. Jadi seperti ini. Kita set seperti ini ya. Kita klik di sini. Nah, kita set seperti ini, ini kan ikut semua dari awal sini. Dari awal sini ikut semua. Kita matikan. Jadi kita matikan mulai dari bab sini, kita nggak ikut. Start from one. Start from one. Dan ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Yang ini sampai ini kita hapus. Tanpa nomor ya. Sampai cover kan nggak perlu nomor kan. Nggak perlu nomor ini. Nah, sedangkan yang ini tetap masih nomor 1. Tabel juga nggak perlu nomor, lupa saya. Kita matikan dulu nomornya dia. Ya, jadi yang ada nomornya hanya 1, 2, 3, 1. Nah, ini kan ini kosong, ini bab 1 nya kosong, kita normalkan supaya dia 2, ini juga kosong sebenarnya. Nah, ini juga kosong. Nah, sudah. Nah, kemudian supaya nggak kelihatan nomornya, kita putihkan ininya. Kita putihkan ya. Kita putihkan nomornya supaya nggak kelihatan. Sudah, nah ini sudah jadi bab 1, bab 2. Tinggal nanti bab berikutnya untuk apa? Untuk subbabnya kita tinggal ketik misalnya subbab apa ini? Subbab 21 ya. Subbab 21-nya itu tinggal kita atur dulu, misalnya dia tebal ya, bold di kiri. Nah, nomornya kita juga pilih nomor ini, heading ini ya. Kita pasang dulu, kita pasang dia heading 2 ya. Heading 2 kita klik kanan, kita update. Nah, maka heading 2-nya ini kemudian kita pasang nomornya. Nah, ini. Terus dia satu-satu. Ikut babnya ini. Kalau kita copy ini ke sini, maka dia otomatis dia akan bab 21. Kalau kita copy ke sini, dia akan ikut bab 31. Dan seterusnya. Kalau kita copy ke sini, dia akan ikut bab 41. Misalnya kita perlu lagi, kita buat bab subbab 111, sorry, ini bukan 1 ya. Misalnya ini subbab 1.1.1 misalnya. Nah, gampangnya kita bikin dia adalah heading 3. Misalnya untuk ini nggak bold misalnya, ya udah nggak bold, kita bikin nggak bold, kemudian kita matchkan di sini. Kita klik kanan update. Artinya heading 3 kita sekarang adalah ini. Tinggal kita pasang nomornya. Lihat sudah satu-satu. Jadi kalau ini kita copy, kita taruh di mana saja, dia akan langsung ikut nomornya, lihat. Ya kan, ikut 211. Kita taruh di sini, dia juga ikut. Kita copy, kita taruh di bab 3 juga, dia akan ikut bab 311 pasti. Kita taruh bab 4 juga dia akan ikut bab 411. Misalnya kita perlu subbab lagi. Kita perlu subbab lagi 1111 misalnya. Ya. Misalnya subbab 1111 misalnya. Ada 4. Ya gampang, misalnya tinggal kita klik di sini, kita heading 4, kita match to slabs. Sudah bab 4 ini kita pasang nomornya ini. Otomatis dia di sini. Jadi kalau kita copy ke sini, dia juga akan otomatis. Kita copy ke sini, dia akan otomatis. Dan semuanya di sini. Oke, kita telah membahas bagian-bagian dari laporan, membedakan nomor halaman, template, aturan, heading, ya, navigasi juga. Kemudian kita akan belajar tentang masalah nomor, label, gambar, dan tabel. Oke, kita hapus yang sudah ya. Sudah kita hapus. Oke, menulis nomor label, gambar, dan tabel. Oke, kita misalkan mau memasang gambar di sini. Kita mau taruh gambar di sini ya. Gambarnya kita ambil dari pin misalnya, kita crop. Misalnya ini gambarnya ini. Ya, kita Ctrl X, kita pasang di sini. Kita pasang di sini. Nah, oke. Kemudian kita beri gambar ini keterangan gambar misalnya ya. Keterangan gambar. Caranya adalah gampang, tinggal kita klik reference, kemudian kita pilih insert caption. Di insert caption ini kita buat figur baru, caption baru dengan nama gambar gitu misalnya. Gambar, ya. Oke.
Setelah itu kita pilih numbering, ya, numbering. Kita pilih include chapter supaya ikut chapter, kemudian kasih titiknya ini antar titik, ikut heading 1. Kita oke. Nah, nanti akan muncul gini, gambar 21 karena ini di bab 21 ya akan ikut 21, ya. Terus kita oke. Nah, akan muncul ini. Kemudian kita tinggal kasih warna hitam misalnya. Terus fontnya kita bikin 12 misalnya. Sudah seperti ini. Dia akan otomatis 21 karena di ini bab 2. Kalau kita copy di bab 1, maka dia akan gambar 21 kita update dulu ya. Kita update klik kanan, kita update, maka dia akan jadi 11. Hal yang sama dia akan juga kalau kita pasang di bab 3, kita taruh bab 3 di sini, kita taruh di sini, maka yang muncul adalah dia gambar, kita update dulu 31. Gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk gambar berikutnya adalah tabel, sama dengan tabel ya. Misalnya nanti di sini ada tabel ya, di sini ada tabel. Misalnya kita buat insert tabel gitu, insert tabel. Misalnya ada tabel di sini, ya. Di atasnya tabel kita perlu label ya. Misalnya labelnya kita taruh di atasnya tabel. Sorry bukan sini ya. Caranya gampang, kita reference, insert caption, kita buat new label, namanya tabel, ya kita oke. Terus kita numberingnya kita set, ya include chapter number, kita kasih titik juga, kita oke. Oke, tabel 21 karena dia di bab 21. Nah, kita kasih warna hitam, terus mungkin ininya 12. Ya oke sudah 12, ya. Kita kalau mau pasang di bab 1, dia otomatis ya. Kita taruh di sini misalnya. Ini kita update dulu supaya dia berubah jadi bab 11. Kita taruh di bab 4 juga, dia akan berubah otomatis, dia akan ikut bab 4. Taruh sini, kita klik, kita update. Bab 41. Nah, gitulah. Jadi itu caranya. Kalau sudah semua, kita tinggal pasang daftar isi. Daftar isi kita pasang. Daftar isi kita pasang reference table of content. Ya, table of content kita pilih yang ini. Ya, kita lihat apakah sudah muncul. Ya, ini sudah muncul kan. Begitu juga kita buat gambar. Gambar juga begitu. Kita tinggal pilih insert table of figure. Ya, kita pilih gambar dulu. Ya, gambar. Terus kita oke. Ini gambarnya, sedangkan untuk tabelnya sama, kita enter dulu, kita pilih insert table of figure, kita pilih yang gambar, yang tabel, yang tadi sudah gambar, sekarang tabel. Oke, nah inilah tabelnya. Nah demikian. Oke, setelah membahas cara menulis label gambar dan tabel, kemudian cara menambahkan subbab atau menambahkan nomor label, yaitu caranya dengan cara copy paste, ya kita copy aja nomor gambarnya, kita paste di bab yang kita mau paste. Kemudian juga subbab atau sub-subbab kita tinggal copy saja, tinggal paste aja ya. Kemudian kita sudah belajar cara membuat daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel otomatis ya. Kalau sudah ini kita hapus ya, kita hapus. Sekarang kita akan belajar tentang cara membuat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, oke, kita buat daftar pustaka. Di sini ada daftar pustaka. Kita klik di sini, misalnya daftar pustaka ada daftar pustaka 1 misalnya. Daftar pustaka 1 saya penulis ya. Judul buku, kemudian halaman misalnya, tanggal terbit misalnya, atau penerbit gitu kan, penerbit, nah dan lain-lain. Misalnya kita punya referensi, ada beberapa referensi misalnya, kita copy aja, misalnya kita punya 5 referensi, ya kita paste aja 5. Lah misalnya kemudian kita beri nomor, ya kita beri nomor, nomornya adalah nomor yang secara kurung biasanya kan seperti ini kan. Nah kalau sudah, misalnya kita mau mereference daftar pustaka tadi, misalnya di sini kita mau tulis bahwa paper yang ditulis oleh, misalnya yang ditulis oleh penulis 1, misalnya penulisnya kita reference ya. Jadi kita pilih reference, kita pilih cross reference. Di cross reference kita pilih yang daftar pustaka tadi, yang ini ya, misalnya 1 gitu ya. Kita pilih paragraph number no tag, no context ya, paragraph number saja. Kita oke, insert. Nah, akan muncul 1 di sini. Ya, kita close. Nah, akan muncul di sini kan 1. Kalau kita klik dia langsung ngarah ke bawah.
Nah, langsung arah ke sini ya. Nah, itulah cara menulis. Begitu juga kita mau merefer gambar misalnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, pada gambar kita klik juga cross reference. Kita pilih gambar ya, gambar mana gambar? Di sini ada gambar. Nah, ini ada gambar. Nah, misalnya gambar satu-satu. Kita insert, kita close. Nah, inilah dia akan ngeling di sini. Gambarnya ini ya. Begitu juga tabel misalnya kita taruh di sini misalnya. Tabel menunjukkan bahwa gitu kan, tabel titik-titik menunjukkan bahwa gitu kan, kita cross reference, kita pilih tabel, kita pilih misalnya tabel 21 gitu. Nah, menunjukkan bahwa nah, ini kan ada muncul di sini tabel. Nah, kita close, kita kebanyakan jadi kita hapus dulu yang ini. Yang ini kita nggak perlu. Tabel 21 menunjukkan bahwa nah ini. Jadi sudah cross reference sudah bisa ya. Oke, berarti kita sudah bisa membuat daftar pustaka, kemudian membuat cross reference baik gambar, tabel maupun daftar pustaka. Berarti ini sudah bisa. Kita hapus. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana memperbaiki buku kita, artinya mengkoreksi atau misalnya kalau kita punya ide, tambahkan ide, itu bagaimana cara menuliskan ide kita atau komentar kita. Nah, caranya gampang. Jadi pertama, misalnya bab 1 gitu kita kurang, misalnya kita belum ini ya, kita tulis saja bab 1 masih 10% misalnya. Saya bab 2 sudah selesai, sudah 100%. Jadi bab 2 ini sudah, kita nggak perlu ngedit lagi karena sudah 100%. Nah, misalnya bab 1 aku punya ide untuk menulis di bab misalnya bab 112 ini saya punya ide menuliskan ini ya. Kita beli aja di komentarnya. Ini tambahkan new comment, tambahkan kurang gambar misalnya. Kita tambahkan kurang gambarnya. Nah, nanti saat kita kerja lagi, kita membuka file ini lagi, kita tahu, oh kita ternyata bab 1-nya belum selesai, oh bab 2-nya sudah selesai, berikut seterusnya, sehingga kita kerja itu tahu di mana, bagaimana yang belum selesai dan bagaimana yang sudah selesai. Jadi begitu caranya. Nah, setelah tahu semua, sudah bisa semua, maka kita tinggal hapus ini, ya, tinggal hapus, selesai, dan kemudian kita update daftar isinya, ya, kita update daftar isinya, update daftar isi, kita lihat. Oh, ternyata covernya masih ada, covernya kita matikan ininya, headingnya kita matikan supaya dia nggak muncul di daftar isi, karena daftar isi adalah melihat heading, jadi kita matikan jadi normal. Nah, kita lihat daftar isinya lagi, kita update daftar isinya kita update, maka cover akan hilang dan kita hapus juga ini, dan akhirnya selesailah semuanya gitu ya. Jadi ini daftar isi juga sudah oke, semua sudah update semuanya. Terus kemudian daftar gambar kita tinggal update saja. Daftar gambarnya kita klik kanan update, kita update juga. Kemudian daftar tabel juga kita update. Ya sudah, akhirnya semuanya sudah otomatis. Jadi kalau kita mau nambahkan subbab ya kita copy saja, kita taruh di sini. Kita mau nambahkan subbab di sini, kita copy di sini, taruh di sini. Misalnya tepas dari sini, otomatis dia. Kita menambahkan ini, kita taruh di sini, tambahkan sendiri dia. Nomornya sudah otomatis. Ya, begitu. Nah, bagian paling akhir adalah nanti kita bekerja itu jangan menggunakan daftar isi di sini, tapi menggunakan navigation pane ini. Jadi jangan menggunakan ini, tapi menggunakan ini. Jadi saat kita mau ngedit mana, kita tinggal klik ini. Jangan pakai scroll ini. Jadi jangan pakai mouse ini lagi ya. Kita pakai yang ada di sini ya. Kita pakai di sini. Misalnya ini ada ini, kita normal supaya nggak keluar. Nah, jadi pakai navigation pane. Ini namanya navigation pane. Jadi kita bekerja di sini semua. Kita tahu bagian mana yang kurang, bagaimana yang sudah. Demikian penjelasan.